Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan topik paradigma dan paradigma sosiologi. Untuk memulai pembicaraan kita, saya ingin mendiskusikan sedikit tentang pengertian dasar dari paradigma. Saya mulai dengan satu contoh cerita, suatu cerita yang mungkin saudara sudah pernah dengar, yaitu tentang 4 orang buta menanggapi seekor gajah. Orang buta yang pertama kebetulan menanggapi gajah itu, kebetulan dia memegang badan gajah. Lalu dia katakan, oh gajah itu seperti tembok besar. Orang buta yang kedua menanggapi gajah kebetulan memegang kakinya. Lalu orang buta itu mengatakan, oh gajah itu seperti batang pohon yang besar. Yang ketiga kebetulan memegang belalai. Lalu dia mengatakan, oh ya ternyata gajah itu seperti ular besar. Dan orang buta yang keempat, yang terakhir, kebetulan memegang telinganya gajah, kuping gajah. Lalu dia katakan gajah itu adalah seperti daun raksasa. Nah, ini satu cerita yang sangat sederhana, tapi menurut saya ini satu hal yang sangat penting ketika kita ingin memahami apakah sesungguhnya dasar paradigma itu, pengertian dasar paradigma itu. Kalau kita simak cerita yang sederhana ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata 4 orang buta menanggapi gajah berdasarkan keterbatasan kemampuan yang dia miliki. Sesungguhnya setiap manusia itu memiliki batas kemampuan. Seperti dikatakan di dalam definisi di dalam dictionary Oxford Dictionary, itu dikatakan bahwa paradigma itu pada dasarnya adalah batas. Batas apa yang dimaksud dalam hal ini? Tidak lain adalah batas penglihatan kita, batas pikiran kita, atau batas kemampuan kita. Jadi kalau kita lihat atau kita baca, kebetulan ada seorang penulis Amerika, seorang sastrawan Amerika, Wilson, dia mengatakan, jika Anda hanya mempunyai sebuah palu, maka ada kecenderungan Anda akan melihat segala sesuatu itu seperti paku. Nah, itulah pada hakikatnya kemampuan manusia. Jadi kalau demikian, paradigma itu sesungguhnya apa? Tidak lain adalah sudut pandang, batas pandang. Itulah kira-kira definisi yang paling sederhana dari paradigma. Hal yang kedua yang saya ingin kemukakan adalah paradigma itu isinya apa? Nah, di sini kita melihat bahwa paradigma itu ada di dalam pikiran manusia. Apa saja unsur-unsur yang menyusunnya? Pikiran manusia mengandung unsur-unsur aturan-aturan, logika-logika, prosedur, pola yang dibangun oleh pengalaman. Nah, pengalaman yang diperoleh secara sistematik dan logis adalah melalui proses belajar formal ilmu pengetahuan. Jadi, saudara para mahasiswa Universitas Terbuka, belajar formal ilmu pengetahuan tidak lain adalah proses pembentukan paradigma tertentu di dalam pikiran kita. Selanjutnya, baiklah kita sedikit mendiskusikan tentang paradigma sosiologi. Tadi saya menceritakan tentang 4 orang buta menanggapi gajah. Berarti ada kemungkinan 4 orang ahli ilmu sosial, katakanlah 4 orang sosiolog, mungkin saja memiliki 4 cara pandang yang berbeda mengenai suatu hal. Sesuatu hal yang saya maksud adalah sesuatu yang tentunya menjadi concern, menjadi bidang kajian sosiologi
yaitu hubungan individu dan masyarakat atau keberadaan individu di dalam masyarakat. Dengan kata lain, orang bisa juga mengatakan sosiologi itu adalah disiplin ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari kehidupan sosial suatu warga, suatu masyarakat. Nah, kalau kita membawa penjelasan singkat mengenai paradigma tadi ke dalam paradigma sosiologi, maka kita dapat mendefinisikan atau dapat mendefinisikan paradigma sosiologi itu adalah keteraturan pikiran. Keteraturan pikiran yang mengandung sejumlah konsep dan teori. Yang konsep-konsep dan teori-teori tersebut tersusun secara sistematik. Tersusun secara sistematik menurut aturan-aturan logika atau aras logika dan prosedur tertentu, yang keseluruhannya itu digunakan untuk membaca atau memahami suatu realitas sosial atau kehidupan sosial tadi. Oleh karena paradigma sosiologi adalah bagian dari paradigma ilmiah, bersama-sama atau sejalan atau sejajar dengan paradigma ilmiah yang lain, maka tentu saja paradigma sosiologi juga harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam paradigma ilmiah. Salah satu aturan paradigma ilmiah yang selalu terjadi adalah suatu paradigma ilmiah selalu harus dievaluasi kepatutan keberlakuannya, ketepatannya sepanjang waktu, dan selalu mengalami perbaikan atau revisi sebagai reaksi terhadap evaluasi terhadap dirinya. Proses ini yang kemudian disebut di dalam filsafat ilmu pengetahuan sebagai proses falsifikasi. Jadi ada suatu proses di mana ilmu pengetahuan itu selalu dilihat lagi, dikoreksi lagi, apakah masih relevan untuk membaca keadaan sosial, keadaan kehidupan masyarakat pada suatu masa. Oleh karena itu kita dapat mengerti apa yang terjadi di dalam sosiologi